Salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik yang temanya tentang Dorcas. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Mari tolong kami, urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami belajar Sabda Sadik pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 pasal yang 3 ayat yang 36 sampai 42, di situ ada cerita tentang di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Nah, setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda. Maka setiap kali kita memegang sesuatu, buku, tembok, memegang pintu, lift, atau yang lainnya, sidik jari identitas kita pasti akan tertinggal di sana. Nah, bahkan beberapa di supermarket pun menggunakan suatu teknologi yang canggih, di mana di sana memakai teknologi yang canggih, menggunakan alat-alat yang canggih, memungkinkan para pelanggan atau kita yang berbelanja di situ dapat melakukan pembayaran dengan cukup dengan sidik jari. Nah, setiap orang sidik jari dan nomor rekening pelanggan didokumentasikan agar sehingga untuk pembayaran mereka hanya perlu sidik jari. Nah, seorang wanita ya yang hidup di zaman gereja mula-mula, kita tahu meninggalkan jejak yang lain, yaitu jejak hati. Biasanya kan meninggalkan suatu jejak kaki, tetapi di sini adalah jejak hati. Nah, itu adalah seorang perempuan yang bernama Dorcas. Kalau kita pelajari di Kisah Para Rasul 9 ayat yang 36 sampai 2, itu tentang Dorcas. Dorcas menyentuh hidup banyak orang dengan talentanya yang begitu unik, yakni menjahit, dan juga dia memberi sedekah dan juga memberikan hasil jahitannya bagi orang yang membutuhkannya. Nah, dia seorang perempuan yang dikenal begitu baik. Dorcas ini sangat-sangat banyak menyentuh setiap kehidupan orang pada zaman itu. Nah, dia dikenal sebagai orang yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah tadi. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 itu, firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan berbuat baik. Itu di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, kita semua mempunyai jejak hati yang unik, yang dapat menyentuh hati orang lain. Nah, seorang penulis tak dikenal menulis sebuah doa tentang memberi semangat dan berbuat baik bagi orang lain. Nah, dia katakan seperti ini. Dia katakan demikian, "Ya Tuhan, kemanapun aku pergi, izinkan aku meninggalkan jejak hati. Jejak hati belas kasihan, pengertian, kemurahan, dan kasih. Jejak hati yang penuh kebaikan dan kepedulian yang tulus. Kiranya hidupku menyentuh banyak orang lain. Orang yang kesepian, anak-anak yang pergi dari rumah, yang kurang kasih sayang,
atau ibu-ibu yang risau, bahkan kakek-kakek dan nenek yang tua. Nah, utuslah aku untuk meninggalkan jejak hatiku. Ini adalah doa seorang tadi yang saya katakan, sebuah pendoa yang memberikan semangat untuk berbuat baik. Nah, dikatakan, utuslah aku untuk meninggalkan jejak hatiku. Dan jika ada seorang yang mengatakan aku tersentuh, kiranya ia merasakan kasih-Mu melalui aku. Itu adalah puisi atau berupa kata-kata yang dia tuliskan, yang dia ungkapkan. Dan jika ada seorang yang mengatakan aku tersentuh, kiranya ia merasakan kasih-Mu melalui aku. Nah, ini sangat menarik. Apakah kita akan menaikkan doa dan tindakan yang sama seperti apa yang dikatakan hari ini oleh seorang penulis syair tadi? Nah, apakah kita akan menaikkan doa juga, satu tindakan yang baik untuk kita lakukan bagi orang lain? Orang yang memiliki hati untuk Tuhan juga memiliki hati untuk sesama manusia. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Mari kita belajar dari Dorcas, seorang yang teladan berbuat baik dan dia peduli bagi orang lain. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, kita dapat menyikapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur kami dapat belajar dari kehidupan Dorcas. Terima kasih Tuhan, menjadi teladan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk belajar dari seorang tokoh perempuan yang bernama Dorcas. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.